Dan terakhir video klarifikasi yang dibuat oleh Profesor Bambang dan Rektor dari Universitas Mustopo dan juga kalau nggak salah Kajur ya, Kepala Jurusan ya dari FKG Mustopo ini mencoba untuk menjelaskan banyak hal, tapi satu yang pasti dan ditarik di sini adalah Mayang tidak lulus dalam tes penerimaan mahasiswa FKG Mustopo yang diadakan di tengah tahun ini. Lebarnya Indonesia ini kan kayak seperempat bumi, jadi kebayangkan kalau Anda ditempatin di mana terus dia harus, "Halo Mbak Mayang, kita harus syuting hari ini." Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Polemik Mayang ini kuliah di FKG Mustopo ini semakin menjadi pelik. Dan terakhir video klarifikasi yang dibuat oleh Profesor Bambang dan Rektor dari Universitas Mustopo dan juga kalau nggak salah Kajur ya, Kepala Jurusan ya dari FKG Mustopo ini mencoba untuk menjelaskan banyak hal, tapi satu yang pasti dan ditarik di sini adalah Mayang tidak lulus dalam tes penerimaan mahasiswa FKG Mustopo yang diadakan di tengah tahun ini. Kemudian saya bertanya, kalau ternyata lulus masuk FKG, saya kok nggak yakin ya kalau dia akan lulus. Nah, kenapa seperti itu? Kita akan buka menggunakan kartu saya. Saya kenal sekali kehidupan perkuliahan kampus karena saya pernah kuliah hingga lulus, terus kemudian mencoba mengajar di kampus saya, dan terus kemudian saya kuliah lagi mengambil S2. Jadi cukup lama untuk mengetahui bagaimana sih kuliah dan perkuliahan itu tadi. Bagaimana absen, bagaimana tugas, praktikum, kerja praktek, dan tugas akhir atau skripsi yang harus kita susun. Itu bukan perkara simple. Nah, kalau ternyata Mayang di sini itu bukan entertainer atau diplot untuk menjadi seorang entertainer oleh dedinya, maka saya sih yakin dia akan lulus. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana baru naik saja, terus kemudian ada permasalahan dengan salah satu produsen skincare, apa sanggup akan bisa kuliah kedokteran? Bahkan kuliah saja pun ini masih akan dipertanyakan. Maka saya akan coba lihat. Dan kalau dari kartu saya akan sulit dan pasti tidak akan lulus kalau kuliahnya FKG. Saya dulu waktu SMA tinggal di tempat tante saya bersama dengan sepupu saya yang kuliah Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Airlangga Surabaya. Dan kalau boleh saya bilang, FKG ini memiliki tingkat kompleksitas yang sangat luar biasa. Selain seorang dokter, saya berpikir seorang dokter gigi ini haruslah seorang seniman atau pengrajin juga. Mengerti dan bisa membuat gigi dan mengetahui serta bisa mencetak atau bisa memiliki sebuah sense of detail sama dengan seorang mungkin saja pembuat jam tangan yang dilihat di barang yang kecil-kecil, dan ini sesuatu yang luar biasa dan membutuhkan sekolah yang juga sangat luar biasa. Belum ditambah bahwa ini tidak hanya perkuliahan, tapi ada praktek yang juga dilakukan dalam praktikum. Dan tidak hanya itu, setelah lulus, calon dokter gigi harus mengikuti sebuah fase ujian keprofesian, koas kalau orang-orang bilang, agar mereka ini memang akan bisa praktek di lapangan dan melakukan apa yang seharusnya mereka ini bisa lakukan. Belum lagi harus internship, artinya apa? Dia harus menandatangani kerelaan untuk ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Kita kan tahu lebarnya Indonesia ini kan kayak seperempat bumi, jadi kebayangkan kalau Anda ditempatin di mana terus dia harus, "Halo Mbak Mayang, kita harus syuting hari ini." Bayangkan, jadi kayaknya ini mustahil. Dan sebenarnya kita harus tahu bahwa ini sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi. Nah, maka dari itu, kalau saran dari saya ya sebaiknya pilihlah jurusan ini memang sesuai dengan apa yang diinginkan atau profesi yang memang ingin dikejar. Nah, katanya ingin masuk ilmu komunikasi, ini baru cocok, atau broadcasting, atau mungkin art performing. Nah, di sini seharusnya itu dipikirin dari jauh, nggak belum-belum terus pengen masuk ke FKG, atau mungkin karena ini adalah satu hal yang sering diutus oleh orang tua. Saya pun dulu juga disuruh jadi dokter. Saya nggak mau. Adik saya kedua juga nggak mau. Ketiga juga nggak mau. Akhirnya yang paling kecil terpaksa menjadi dokter. Nah, mungkin kepada orang-orang tua di sana, cobalah tanya, anak kalian ini memiliki passion dan juga keinginan di bidang apa? Kalau nantinya dia ini juga akhirnya bisa menekuni apapun yang dia lakukan, toh membantu orang lain, ini adalah satu hal yang akan juga mereka akan bisa lakukan. Seperti saya sekarang ini membukakan kartu agar kalian semua bisa terbantu dengan contoh artis dan juga masa depan mereka dari kartu saya. Dan juga untuk mereka semua orang-orang yang hidup di dunia entertainment, mencobalah dipikir masalah waktu dan juga badan kita yang cuma satu. Perkuliahan itu membutuhkan absen dan kehadiran. Dan di era sekarang ini di mana online sudah mulai berubah menjadi offline, tetap kuliah offline ini dibutuhkan. Apalagi membutuhkan keterampilan yang luar biasa seperti seorang dokter gigi. Maka di sini fleksibilitas jadwal, perkuliahan, dan juga kehadiran ini harusnya yang bisa, ya mungkin bisa dibicarakan atau digantikan dengan kelas yang lainnya. Dan
Dan bukan artinya di sini satu jurusan ini lebih penting sehingga harus hadir, bukan. Tetapi kan kegagalan dalam sebuah pekerjaan ini kan tidak berbanding sama setiap pekerjaannya. Apalagi pekerjaan dokter yang sifatnya ini medikal dan pasti berbanding lurus dengan resikonya yang pasti menyangkut dengan keselamatan dan nyawa. Maka kalau saya pikir bijaklah untuk memilih jurusannya. Saya juga pun dulu mengambil jurusan desain interior dan komunikasi visual karena memang ketertarikan saya dan juga kesesuaian dengan plan masa depan yang akan saya jalani. Dan berbicara tentang kuliah ini nggak kayak sekolah dulu. Kuliah ini seakan-akan membebaskan kita sebagai mahasiswa, tetapi menguji kredibilitas dan juga fokus kita terhadap bidang yang memang kita tekuni. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dosen tidak akan menyuruh kita melakukan segala sesuatu secara detail dan kita diminta untuk belajar secara mandiri. Maka jika kita tidak memiliki passion atau hanya gara-gara semua orang kuliah di sana, kita mau kuliah di sana juga. Jadi dokter itu keren, maka kita akan kuliah kedokteran. Saya pikir ini hanyalah awal dari bunuh diri yang akan terjadi dengan cepat sekali. Maka kalau saya pikir kejadian urutan di mana Mayang di sini diduga pernah mengaku, terus kemudian ternyata ada sebuah berita yang menganulir itu sampai akhirnya ada sebuah klaim tentang beasiswa dan sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang terus kemudian membuat jagat maya ini menjadi gempar. Tapi saya di sini ingin menyampaikan banyak informasi yang tidak terkait dengan Mayangnya. Mayang ini saya pakai sebagai clickbait saja, tapi semoga ini akan membuka pola pikir dan mindset orang tua yang menginginkan anaknya menjadi apa, tapi memaksakan kehendak mereka. Pikirkan juga saat tidak memiliki passion, terus pas tugas akhir mereka diminta untuk mengumpulkan semua data, mengolahnya, dan mencoba untuk mempresentasikannya dalam sebuah paparan. Ini akan harus dikerjakan. Maka kebayangkan risetnya akan seperti apa. Mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak memiliki passion di dalamnya, atau hanya ikut-ikutan gara-gara orang-orang menginginkannya, atau masuk ke satu jurusan yang kita tidak sukai hanya gara-gara ingin yang penting ITB, UI, UGM, masuk ke jurusan yang kita nggak pernah mau ada di situ. Tapi memang ini perkara yang sulit. Karena kehidupan Mayang ini bukanlah kehidupannya sendiri. Masih ada Dedi yang ingin, dan ini terlihat seperti ingin membuat Mayang ini the next Vanessa Angel. Ini adalah satu keinginan yang wajar dari seorang ayah, dan juga bentuk rasa kasih sayang mungkin juga diberikan oleh Pak Dodi. Tapi melihat kejadian yang terjadi, banyak hal yang akhirnya ini membuat Mayang ini jadi seakan-akan menjalani kehidupan yang tidak dia ingini. Nah, ada baiknya Mayang segera mengetahui ini. Jika memang itu dilakukan, lakukan dengan semua kesadaran dirinya, dan jika ini tidak diinginkan, maka ada baiknya coba untuk dinegosiasi. Dan saran dari saya untuk kalian semua yang bernasib seperti Mayang, harus menuruti keinginan orang tua. Kalau bisa, cobalah untuk keluar dari rumah dan hidup sendiri. Apakah itu ngekos, ikut sama keluarga, tapi terpisah dari orang tua kalian. Saya sudah berpisah dari orang tua saya sejak usia 15 tahun, dan itu membentuk kemandirian saya. Dan kalian pun saya pikir juga harus seperti itu. Cobalah untuk menentukan nasib kalian sendiri. Berpisah dengan orang tua bukan artinya kita sudah tidak sayang lagi kepadanya, tapi mencoba untuk mengetahui potensi yang ada, dan kita menghadapi dunia yang nanti eventually itu akan kita hadapi seorang diri juga. Dan dengan hidup sendiri, kita juga akan memiliki hubungan sosial dengan teman, orang-orang di sekitarnya, dan tidak terus kemudian terpisah dari pergaulan yang sebenarnya. Banyak contoh artis-artis yang terus kemudian mereka ini nggak kenal sama teman seangkatannya, datang cuman buat kuliah terus kemudian pulang. Yang kalau menurut saya, mereka ini sangat besar kemungkinannya
tentunya nggak akan jadi artis selama-lamanya. Coba bayangkan, apapun yang kalian lakukan, pasti akan ada orang lain yang akan lebih muda, lebih jago, yang akan muncul dengan harga yang lebih murah, menggantikan kalian, dan kalian ini pasti akan tergeser eranya. Nah, saat itu terjadi, maka skill yang kita miliki, karya yang bisa kita berikan, itu adalah yang akan menyelamatkan kehidupan kita sebenarnya. Dan sebenarnya kalaupun ternyata nggak harus kuliah, itu juga nggak apa-apa di zaman seperti sekarang ini. Terutama kalau ternyata memiliki koneksi untuk menjadi seorang entertainer. Maka yuk kita buang semua mindset masa lalu ini tadi. Kalau orang menanyakan kepada saya menginginkan semuanya untuk berkuliah karena membentuk pola pikir dan juga kedewasaan sikap. Tapi hal itu tidak hanya bisa didapatkan di bangku perkuliahan, terutama untuk kalian semua yang memiliki koneksi atau memang sudah kadung memiliki sebuah pemasukan tertentu, atau mungkin kalian bisa menunda kuliahnya sometimes nanti. Maka jika ternyata komitmen untuk mengambil kuliah ini diambil, hal-hal yang lain ini harus dikalahkan, termasuk di dalamnya mungkin syuting, karir, dan sebagainya. Selesaikan dulu kuliahnya, baru ini akan kita lanjutkan lagi. Karena dengan ilmu yang kita miliki, apapun yang akan kita kerjakan ini akan menjadi lebih mungkin, termasuk karir yang juga ada di dalamnya. Saya memulai karir saya setelah lulus kuliah dan 2 atau 3 tahun setelahnya, seingat saya. 2003 lulus, 2005 saya baru mulai berkarir. Betul, 15 tahun yang lalu. Dan tidak ada kata terlambat untuk apapun yang akan kita lakukan. Tapi usahakan untuk menyelesaikan satu hal dalam satu waktu, dan usahakan itu benar-benar selesai dan usai. Dan yang paling penting di sini adalah putuskan masa depan dan usahakan itu adalah masa depanmu sendiri. Jangan mencoba untuk mengadopsi masa depan orang lain. Kalau terinspirasi atau mengagumi sehingga kita ingin beberapa bagian itu sama, silahkan. Tetapi kalian berbeda dengan orang yang lainnya. Kalian berbeda dengan orang tua kalian sendiri. Cobalah untuk melakukan apapun yang kalian bisa selama kalian masih muda. Tapi juga ingat, hal ini tidak berlaku secara general. Kalau ternyata misalkan orang tua sudah memiliki sebuah pabrik, usaha yang besar, satu pekerjaan yang mapan atau lini bisnis yang memang sudah berjalan puluhan tahun, jangan bego terus memulai sesuatu hanya karena pride bahwa oh aku mau memulai kerajaanku sendiri atau aku mau dikenal. Gak begitu juga. Kalau ternyata kalian bisa membuat sesuatu yang besar lebih besar lagi, kenapa kacang? Why not? Maka semoga polemik Mayang ini keterima sekolah di mana ini akan menjadikan sebuah wacana yang baru yang akan kita pelajari tentang bagaimana kita sekarang atau anak kita nanti akan mengambil pendidikannya, dan bagaimana kita mencoba melepaskan dari nilai-nilai di masa lalu yang mungkin sudah nggak sesuai di masa yang sekarang. Jadi menurut kalian, Mayang nanti akan lulus apa enggak? Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Salam.